Selamat pagi semuanya warga masyarakat yang ada di Pasar Ekstrim Tomohon. Kami pelayanan Harvester Indonesia Raja Wali Tim melaksanakan KKR jalanan dan kami mendapatkan izin langsung dari Polda untuk melaksanakan ibadah atau KKR di tempat-tempat terbuka, di pasar-pasar, terminal-terminal dan pusat-pusat kota. Dan misi ini jelas karena adanya pandemi COVID-19 atau Corona yang kita tahu bersama, kita sulit beribadah, gedung-gedung gereja tidak bisa dipakai karena virus ini rentan masuk di tempat yang tertutup. Karena untuk itulah kami mengadakan KKR jalanan di tempat yang terbuka, tidak mengumpulkan massa, tetapi silakan beraktivitas. Kami hanya beribadah bersekutu supaya kita bisa dikuatkan lagi iman kita, karena kita tahu bersama pada waktu Corona masuk banyak umat Tuhan yang mengalami kegoncangan jiwa karena ketakutan dengan Corona. Tapi ketika kita boleh bersekutu beribadah, itu tandanya berarti kita diingatkan bahwa kita masih punya Tuhan yang berkuasa untuk senantiasa memberi jawaban buat kita, meneguhkan kita lewat firman Tuhan. Tuhan memberkati. Shalom, shalom, shalom. Puji nama Tuhan. Selamat pagi warga masyarakat Pasar Tomohon yang diberkati Tuhan. Shalom. Satu kali lagi shalom. Damai di hati. Kami Raja Wali Ministry, tim Harvester ada di tempat ini bersama Bapak Ibu Saudara sekalian, semua karena anugerah Tuhan dan semua karena seizin Tuhan. Dan bersama-sama kita angkat pujian. Segala puji syukur hanya bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya. Kita bersuka cita, kita beri yang terbaik bagi Tuhan. Dimanapun kita berada, kita boleh menyembah Tuhan, kita boleh memuji Tuhan, sebab Dia baik, Tuhan baik, selalu baik buat saya dan saudara. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Amin. Semua yang layak dipuja
kita percaya Tuhan tetap ada di antara kita, meskipun masa-masa yang sulit yang kita alami. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau menyembah Tuhan, datang menyembah Tuhan dari hatimu. Kau boleh menyembah Tuhan dimanapun engkau berada. Kita angkat pujian ini bersama. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, kasih setiamu tak pernah meninggalkan umatmu. Satu harapan kami Tuhan, bahwa biarlah namamu selalu ditinggikan Tuhan di dalam keadaan apapun. Terima kasih. Angkat pujian ini saudara. Dalam kudus hadiratmu, hampiri tata kasih karunia, tata kasih karuniamu Bapa. Kekuatan kami, bagi Tuhan, katakan ini kerinduan kami. Ku menyembah dalam kudus hadiratmu, kasih karuniamu Tuhan, kasih karuniamu Bapa. Kekuatan kami hanya dalam-Mu. Mungkin hari-hari ini engkau sudah lelah dengan keadaan, tapi percayalah Tuhan ada dalam hidupmu. Ucapan syukurmu biarlah naik sampai di hadirat Tuhan hari ini. Sebab Tuhan, kami akui kami tidak mampu tanpamu. Katakan ku yakin. Amin Tuhan. Ku rasa
kepuasanku berada di hadirat-Mu. Kau yang berharga, lebihi gemilau dunia. Terimalah pujian, terimalah pujian, yang terbaik ku berikan kepadamu. Yesus, ku sanjung di tempat termulia. Kepuasan kami, kepuasanku berada di hadirat-Mu. Kau yang berharga, lebih gemilau dunia. Terimalah pujian, terimalah pujian, terbaik ku berikan kepadamu. Yesus, ku sanjung di tempat termulia. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Mutiara, mutiara tak ternilai, harta milikku. Keindahan-Mu, keindahan-Mu memudarkan dunia. Di mataku kan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Tiara tak ternilai, harta milikku. Keindahan-Mu, keindahan-Mu memudarkan dunia. Di mataku Kau termulia. Sama-sama katakan, oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Mutiara tak ternilai, tak ternilai, harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Di mataku Engkau termulia. Di mata kami Tuhan, mataku Engkau termulia. Lebih meriah lagi buat Tuhan kita yang dahsyat. Namanya Yesus Kristus Tuhan. Puji Tuhan, selamat pagi buat setiap warga masyarakat. Memohon salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Boleh kita kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus yang luar biasa. Kita ada karena anugerah Tuhan. Saya percaya tidak memandang dari latar belakang agama manapun kita tetap menyembah Tuhan Yesus yang luar biasa. Amin. Ketika Tuhan Yesus ditinggikan di pasar ekstrim Tomohon, terlalu yakin dan percaya kita semua akan mengalami yang namanya perlindungan Tuhan. Amin. Akan mengalami yang namanya berkat-berkat Tuhan. Walaupun dalam situasi kondisi pandemi COVID-19 atau orang sering bilang virus corona, tetapi anak-anak Tuhan, orang percaya, orang yang mengandalkan Tuhan pasti hidupnya terjamin. Katakan amin. Amin. Bersama pagi hari ini kita akan memuji Tuhan. Firman Tuhan berkata Mazmur 150 ayat yang ke-6, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Sekali lagi Alkitab berkata biarlah segala yang bernafas memuji siapa? Siapa? Mari yang bernafas boleh angkat tanganmu saudara, lambaikan tanganmu bagi Tuhan. Sama-sama kita memuji Tuhan pagi hari ini. Hari ini kurasa bahagia berkumpul dengan saudara-saudari kita seiman. Haleluya. Musik. Mari kita bertepuk tangan bagi Tuhan. Terima kasih. Sama-sama. Katakan Tuhan Yesus rasa Tuhan. Yesus rasa Tuhan.
Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, seperti perkataan iman yang kami lakukan di beberapa tempat, kalau saya katakan Yesus, sama-sama kita bilang dahsyat. Saya katakan tomohon, sama-sama kita berkata diberkati. Amin. Yesus, Yesus, tomohon, tomohon, lagi tomohon, Yesus, berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan Yesus yang luar biasa. Saya percaya nama Tuhan mengalahkan segala sesuatu. Amin. Sebab nama itu nama yang berkuasa. Apapun yang terjadi sekeliling kita di daerah kita, ingat baik, kita punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Firman-Nya berkata, sekali-kali aku tidak pernah meninggalkan engkau. Apapun itu, kesusahan, ketelanjangan, kelaparan, kemiskinan, virus, dan lain-lain sebagainya, saya mau beritahu tidak dapat memisahkan hidup kita dengan Tuhan Yesus. Katakan amin. Karena hidup kita dalam tangan Tuhan. Biarlah kita hidup berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Pasti saudara dan saya melihat dan mengalami yang namanya pembelaan dan kemenangan dari Tuhan Yesus. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus yang luar biasa. Haleluya.
mengiring Tuhan meskipun apapun yang terjadi. Amin. Saya mau bersaksi 2016 tanggal 2 Maret. Tiba-tiba Tuhan kepala saya sakit, tiba-tiba saudara kepala saya sakit, dan tiba-tiba saya mengalami kebutaan. Dan ternyata saya dibawa ke rumah sakit. Kemudian saya mendapat hasil, Bapak Ibu Saudara. Ternyata di bagian otak saya ada tumor yang ukurannya 5 cm kali 4 cm kali 3,6 cm. Bagi sebagian kita, kalau keadaan itu sudah terjadi dalam hidup kita, kita pasti berkata, Tuhan mana-mana Jo, Tuhan mau ambil atau nyanda, terserah Tuhan. Saat itu Bapak Saudara, saya sudah buta, nafas saya sudah mau berhenti, bagian tubuh saya sudah tidak dirasakan, dan dokter bilang harapan hidup saya tinggal 25%. Tapi hal itu membuat saya tetap percaya pada Tuhan. Dan itulah, di titik itulah saya merasakan, mungkin juga sebagian kita pernah merasakan, di titik terpuruk yang seakan-akan keadaan itu tidak ada seorang pun yang bisa menolong kita, saudara. Entahkah itu orang tua, saudara, atau dokter tidak bisa lagi menolong. Dan saya berserah waktu itu. Dan keadaan waktu itulah saya tahu berserah itu seperti apa pada waktu saya mengalami keadaan itu. Dan tiba-tiba Bapak Saudara, dalam hati saya sudah tidak bisa melihat. Dalam hati saya cuma bilang begini kepada Tuhan, Tuhan Yesus, polok jo pak kita. Dalam hati, saudara, Bapak Ibu Saudara tahu apa dia maksud? Tuhan Yesus, ambil coba kita. Tanggal 2 Maret 2016, data di rumah masih lengkap, MRI, data di rumah sakit ada semua. Dan ketika itu tiba-tiba Tuhan datang dengan cahaya. Ibu Saudara, saya tidak pernah mengalami hal seperti itu, tetapi saya mau mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu ada. Tuhan Yesus ada di saat kita berserah pada Tuhan. Di saat kita sudah tidak mengalami, tidak bisa melakukan apa-apa, dokter sudah tidak bisa melakukan. Uang yang mungkin Anda bisa banggakan tidak bisa menolong hidupmu ketika Anda di ujung kehidupanmu. Mungkin kita akan diperhadapkan dengan maut, tidak bisa menolong. Tapi Tuhan datang dengan cahaya. Tiba-tiba saudara, saya lihat cahaya itu datang masuk di dalam hati. Genaplah firman Tuhan bilang bahwa dari hati terpancar kehidupan. Psalm 4 ayat 3. Dan ternyata ketika cahaya itu masuk, kemudian saya mendengar suara Tuhan bicara. Roh Kudus bicara dengan lembut namun berwibawa. Tuhannya bicara begini dengan firman Tuhan, hidup dan mati dikuasai lidah. Ketika saya mendengar hidup dan mati dikuasai lidah, saya langsung angkat tangan sama Tuhan. Saya terus berkata, Tuhan Yesus, saya percaya penyakit ini tidak akan membawa saya kepada kematian, tetapi akan dapat membawa kepada rencana Tuhan yang besar. Haleluya. Jika saya mengeluarkan kata itu, tiba-tiba muncul pujian, dan dalam hati didorong bukan lagu rohani untuk menyanyi biasa, tetapi lagu pujian dan penyembahan. Nilainya berbeda, Bapak Ibu Saudara. Pujian, penyembahan, dan lagu rohani yang kita naikkan secara biasa, sembuhkanku, itu biasa. Beda nilainya dengan pujian penyembahan. Lagunya seperti ini. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Baru nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Jadi lagu yang keluar hanya pujian, pujian, pujian. Bukan lagu meminta, bukan lagu meminta berkat, bukan lagu lagi tentang kehidupan, tapi lagu pujian, penyembahan. Dan yang terakhir, sampai habis bumi berlalu, sampai siang malam menyatu, kan ku puja dan ku sembah Engkau, ya Bapakku, sampai namamu ditinggikan di setiap hati dan bangsa. Kasih setiamu dan setiamu kan menyertai. Jadi ada lagu pujian penyembahan, dan akhirnya saya berkeringat. Dan saya bilang sama istri saya, saya sudah berkeringat. Dokter mendorong saya bawa ke sal, dan
Istilah besok pagi saudara apa yang terjadi? Saya membuka mata saya dan saya sudah bisa melihat. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Dokter datang cek, dokter sampai heran. Dikirim saya ke Jakarta Bapak Ibu Saudara. Observasi sampai ke Jakarta untuk dioperasi, tapi sampai sana pulang tidak dioperasi Bapak Ibu Saudara. Sampai saat ini saya berdiri, semua karena anugerah Tuhan, membuktikan bahwa Tuhan Yesus itu ada, bukan cuma cerita dongeng nenek tulang moyang belaka. Karena kitab sudah mengatakan bahwa saksi mata 500 orang melihat dengan mata telanjang Yesus naik ke atas sorga. Bukankah itu cuma cukup? 500 orang tidak cukup lagi? Dalam hukum yang kita tahu bahwa 2 orang bersaksi itu sudah sah. Ini ada 500 orang yang melihat dengan mata telanjang Yesus naik ke sorga. Belum cukup lagi kita percaya. Saya percaya anugerah Tuhan yang besar. Boleh terjadi dalam hidup saya, itu juga boleh terjadi dalam Bapak Ibu Saudara, meskipun di dalam hal yang berbeda. Dan demikianlah kesaksian saya. Kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Saya percaya kesaksian dari rekan kami memberkati Bapak Ibu Saudara, amin. Di dalam Kristus pasti ada jalan terbuka. Mujizat pasti terjadi ketika kita datang dan mencari Tuhan. Haleluya. Mari kita mau datang kepada Tuhan pagi hari ini. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya firman Tuhan akan memberikan kekuatan, penghiburan, dan meneguhkan setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Kami berseru kepada nama-Mu Tuhan, nama Yesus, nama yang memberikan kemenangan, keselamatan dari setiap kehidupan kami. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Katakan Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. sekali lagi bersama-sama. Seperti rusa, Seperti rusa sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Mari berseru,
kami dalam Yesus Kristus Tuhan, di mana kami boleh berada lagi di pusat kota Tomohon, persis di pasar ekstrim Tomohon. Kami bisa menjumpai setiap umat-Mu ya Tuhan yang beraktivitas di pasar ini. Kami tahu kuasa-Mu tidak pernah terbatas, kasih dan kuasa-Mu tidak pernah terbatas. Engkau tidak bisa dibatasi oleh apapun, oleh ruang dan waktu. Engkau Tuhan yang maha hadir, Tuhan yang maha tahu, Tuhan yang maha kuasa. Hari ini kami percaya dimanapun suara ini terdengar, biar kami semua yang ada di pasar ekstrim ini bisa menerima firman-Mu Tuhan, mendengar firman-Mu. Kami tahu firman-Mu jawaban bagi kami, firman-Mu kepastian bagi kami, firman-Mu adalah jalan bagi kami untuk menemukan kepastian dalam segala hal. Terpuji-puji nama Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa. Sambut firman, haleluya. Yang siap dengar firman sama-sama bilang amin. Shalom. Shalom masyarakat warga Suwen ada di pasar ekstrim. Saudara, kami balik lagi di sini dulu, maksudnya 2020. Ketika kami mendapatkan izin, kami pernah ada di pasar sini juga, dan hari ini kami boleh ada di sini lagi karena kami memperpanjang izin dan diberikan izin untuk melayani penginjilan di jalanan. Dan saya katakan tadi, kita percaya bahwa kita masih punya Tuhan, kita masih punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Kenapa? Karena kita tahu bersama hari-hari ini di mana kita senantiasa sedang mengalami keadaan yang tertekan, keadaan di mana kita senantiasa mengalami kehidupan yang terombang-ambing. Kenapa? Karena kondisi keadaan dunia sekarang, terlebih ketika kita menghadapi pandemi COVID-19 atau Corona. Tetapi dengar baik-baik, saudara tahu, ketika Corona masuk, ketika COVID ini masuk, maka kehidupan manusia terlebih pengikut Kristus itu sulit beribadah, sulit bersekutu. Sulit beribadah, sulit bersekutu. Nah, saudara tahu, ini sebetulnya sudah dalam firman Tuhan. Coba kita buka firman Tuhan, Daniel pasal 11. Jadi begini, saudara tahu ya, waktu Corona masuk, ya ibadah susah, kita tidak bisa beribadah lagi. Karena COVID ini atau virus ini rentan masuk di tempat yang tertutup. Nah, saudara tahu, dengan demikian keadaan umat Tuhan itu ketika tidak bersekutu, tidak beribadah, banyak yang terputus hubungan dengan surga, banyak yang rohani mulai error. Nah, akibat rohani error, jiwa goncang, dan akibatnya banyak umat Tuhan yang terpapar sakit karena kegoncangan jiwa. Kegoncangan jiwa karena ketakutan menghadapi keadaan dunia sekarang. Nah, Tuhan mengingatkan kita semua bahwa untuk membuat kita tenang, membuat kita kuat, itu cuma hanya lewat bersekutu beribadah. Kenapa? Karena Alkitab katakan, hendaklah kamu harus beribadah kepada Tuhan, supaya Tuhan memberkati roti makananmu dan menjauhkan dari tengah-tengahmu penyakit manapun yang pernah Tuhan timpakan di Mesir. Artinya begini, Tuhan bilang jangan menjauhkan engkau dari tempat-tempat ibadah. Tapi ketika Corona masuk, setan juga mempergunakan kesempatan ini untuk membuat kita terputus hubungan dengan surga. Kehilangan mesbah, kehilangan korban lagi. Daniel 11 ayat 31-32. Dengar baik-baik ayat ini. Daniel 11 ayat 31 dan 32. Firman Tuhan, tentaranya akan muncul, mereka akan menajiskan tempat kudus benteng itu, menghapuskan korban sehari-hari dan menegakkan Alkitab bilang menghapuskan korban sehari-hari. Apa itu korban sehari-hari? Ibadah itu korban sehari-hari. Persekutuan kita dengan Tuhan korban sehari-hari. Ketika keadaan sekarang kita sulit beribadah, korban terhapus, saudara. Gereja-gereja tidak bisa berbuat apa-apa. Maksudnya begini, gedung-gedung gereja tidak bisa dipakai. Nah, sekarang karena tidak bisa dipakai, jadi banyak plan-plan sekarang, hamba Tuhan sekarang tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Tetapi dengar baik-baik, kita masih punya Tuhan yang punya banyak cara untuk membuat kita kembali kuat dalam Tuhan lewat persekutuan ibadah. Karena itu kami turun di jalan-jalan, di pasar-pasar seperti ini, sudah tahu, untuk kita bersekutu beribadah. Kenapa? Karena Tuhan kita tidak pernah terbatas oleh apapun. Dia ada di segala tempat, Dia ada di hati kita. Katakan haleluya. Haleluya. Karena itu mari kita dengarkan firman Tuhan. Efesus 1 ayat yang ke-19. Dengar baik-baik. Efesus 1 ayat yang ke-19. Firman Tuhan, Efesus 1 ayat 19. dan betapa hebat kuasanya Dan betapa hebat kuasa Tuhan bagi kita yang percaya, kuasanya kuasanya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Terus,
yang dikerjakannya di dalam Kristus yang dikerjakannya dalam Yesus Kristus dengan membangkitkan dengan dia dari antara membangkitkan dia dari antara orang mati, dan mendudukkan dia di sebelah kanan mendudukkan dia. Terus jauh lebih tinggi dari jauh lebih tinggi dari segala dan pemerintah penguasa dan penguasa dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dan dapat disebut, tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini bukan saja, hanya di dunia ini juga saja, di dunia melainkan di dunia yang yang akan akan datang. datang. Dan segala sesuatu telah Dan diletakkannya di segala bawah sesuatu Kristus, telah diletakkan di bagi Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dan dari segala yang kuasa ada. itu telah diberikan kepada jemaat, pada kita semua. Baca dulu ayat Lukas 1 ayat 37. Dengar baik-baik ayatnya. Lukas 1 ayat 37. Lukas pasal 1 ayat 37. Firman Tuhan, sebab bagi Allah tidak ada yang Sebab mustahil. bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Sebab bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Jadi begini saudara, dengarkan baik-baik. Efesus Lukas 1 ayat 37 berkata begini, sebab bagi Tuhan kita, bagi Tuhan Yesus Kristus dengan namanya yang luar biasa, nama Yesus, nama yang berkuasa, bagi Tuhan, bagi Allah kita tidak ada perkara yang mustahil. Katakan haleluya. Haleluya. Dia bisa mengubah kutuk menjadi berkat. Dia bisa mengubah ratapan menjadi tali-talian. Amin. Dia bisa mengubah kematian kekal jadi hidup kekal. Amin. Di dalam Yesus Kristus, bagi dia tidak ada perkara yang mustahil. Orang mati dibangkitkan. Bagi dia Tuhan yang besar di surga. Dia bisa berkuasa mengubah segala-galanya. Dia dahsyat, ajaib, dan bagi dia tidak ada perkara yang mustahil. Bagi Tuhan kita di surga. Dan Efesus 1 ayat 19 berkata, dan bagi kita yang ada di bumi, betapa hebat kuasanya yang di surga kepada kita di bumi. Dengar baik-baik. Jadi begini saudara tahu, Tuhan yang hebat, yang dahsyat di surga. Dengar, bagaimana bisa terkoneksi dengan kita yang ada di bumi? Sebab bagi kita yang percaya di bumi, betapa hebat kuasa Tuhan ini. Dia dahsyat, ajaib, bagi dia tidak ada perkara yang mustahil. Pertanyaannya, kenapa kekristenan akhir zaman tidak lagi mengalami namanya kedahsyatan Tuhan, keajaiban Tuhan, mujizat-mujizat? Kenapa? Karena begini saudara, dengar baik-baik. Karena di antara hebatnya kuasa Tuhan di sini dan kita di bumi, di tengah-tengah ini ada yang namanya setan yang tiap hari akan menghalangi kita. Dia punya banyak cara membuat kita terpengaruh sehingga kita tidak bisa terhubung dengan surga. Bagaimana caranya dia buat? Matius 13 ayat 10-11. Dengar baik-baik. Jadi betapa hebat kuasa Tuhan bagi kita yang ada di bumi yang percaya, dan bagi dia di surga dikatakan bagi dia tidak ada perkara yang mustahil. Bagaimana supaya Tuhan yang besar dan ajaib itu, yang bagi dia tidak ada perkara yang mustahil, bisa koneksi dengan kita yang ada di bumi, supaya bisa terkoneksi, bisa mengalami kedahsyatan kuasa Tuhan. Baca ayatnya dulu, Matius 13 ayat 10-11. Firman Tuhan, maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Jadi begini saudara tahu, yang membuat kita tidak bisa mengalami, merasakan, tidak bisa mengerti perkara surgawi, itu karena ada selubung-selubung yang menutupi kita. Selubung-selubung itu yang membuat kita tidak lagi terkoneksi dengan surga, tidak memahami perkara surgawi, tidak merasakan, mengalami mujizat Tuhan. Pertanyaannya, selubung apa yang ada pada kita? Selubung yang ada pada kita itu selubung yang diciptakan oleh setan, yang mempengaruhi hidup kita sehingga kita tidak memahami perkara surgawi. Selubung-selubung itu adalah pengaruh yang ada di dalam dunia ini yang membuat kita tidak bisa memahami perkara surgawi. Jadi selubung itu adalah pola licik setan yang dia terapkan di akhir zaman, membuat kita tidak mengerti, memahami dan mengalami perkara surgawi. Saya kasih contoh saudara. Ya,
Alkitab bilang begini, Yesaya 41 ayat 10, jangan kamu takut, sebab aku menyertai engkau. Jangan kamu bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku Tuhan yang menggendong engkau, menuntun engkau, membawa kepada kemenangan dan kepastian. Katakan amin. Amin. 1 Petrus 5 ayat 7 berkata, jangan kamu khawatir, haraplah kepada Tuhan, sebab hidupmu dipelihara oleh Tuhan. Berarti Tuhan bilang jangan takut, jangan khawatir. Nah, gereja akhir zaman terjebak dengan ketakutan. Ketakutan karena corona, kekhawatiran akan hidup ini. Itu selubung yang menutupi kita. Selubung itulah yang membuat kita mulai takut, mulai bimbang, mulai cemas. Kenapa? Sebab kita terpengaruh dengan keadaan, membuat kita tidak bisa berbuat apa-apa. Waktu firman disampaikan ini, maka Tuhan mau selubung-selubung itu dihancurkan, supaya kita mengerti betapa hebat kuasa Tuhan bagi kita yang percaya. Sebab bagi Dia tidak ada perkara yang mustahil. Amin. Katakan sama-sama haleluya. Haleluya. Mazmur 91 dikatakan begini, cepat baca. Mazmur 91 ayat 1 mulai. Firman Tuhan, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. dan bermalam pada dalam naungan yang maha kuasa, itu maksudnya apa? Orang yang duduk dalam naungan yang maha tinggi itu adalah orang-orang yang tidak punya selubung. Mereka yang Tuhan buka rahasia surga, orang-orang yang membuka hatinya untuk senantiasa Tuhan buka rahasia surga lewat kelaparan, kehausan akan Tuhan. Maka Tuhan buka rahasia surga, selubung dihancurkan. Terus Akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan maka kubu mereka pertahananku. akan berkata, Tuhan tempat perlindunganku, kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat Tuhan penangkap burung. akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung. Artinya begini, jika selubung-selubung dalam hidupmu terlepas, engkau akan mengerti perkara surgawi. Engkau akan tahu betapa hebat kuasa Tuhan bagi yang percaya. Karena itu engkau tidak perlu takut dengan kedahsyatan malam. Katakan haleluya. Haleluya. Terus Dari penyakit sampar yang busuk, dari penyakit sampar yang busuk, dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. dengan kepak Tuhan akan menduduki engkau. Terus Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Terus Engkau tak usah takut terhadap engkau kedahsyatan tidak malam. perlu takut tentang kedahsyatan malam. Engkau tidak perlu takut dengan intimidasi. Engkau tidak perlu takut dengan intimidasi si jahat yang mengintimidasi kita, membuat kita tiap hari teringat-ingat, terpikir-pikir tentang corona. Saudara tahu, nonton berita, nonton televisi, beritanya ada COVID-19. Anda baca koran, halaman pertama COVID bertambah-tambah. Tiap hari kita terpengaruh, tiap hari kita mendengar, membaca, semua karena COVID. Dengar baik-baik, corona memang ada, saudara. COVID memang sedang menjalar hari-hari ini. Itu penyakit sampar, itu penyakit menular, memang ada. Saya mau jelaskan supaya Tuhan, bukan saya katakan tidak ada. Terus kita tidak menjaga jarak, tidak pakai masker. Saya membuka masker, saudara, maaf. Alasan yang pertama, karena kalau saya tutup masker begini berteriak 1 jam bisa pelau, saudara. Ya, itu pertama. Yang kedua, saya buka masker karena kita ini berjarak. Jadi kalau saya berteriak begini, kita masih jauh. Itu alasannya. Karena kami memang sementara live begini, orang bilang kalau boleh tetap pakai masker. Memang harus pakai masker. Tapi kalau saya berbicara begini, tutup masker begini, saya bisa pusing, saudara tahu. Nah, jadi karena berjarak begini, saya bisa berbicara seperti ini. Nah, saudara dengar baik-baik. Kita diingatkan supaya betul-betul jangan lalai. Jangan lalai menghadapi COVID ini. Dengan cara selalu memakai masker, menjaga jarak, dan rajin cuci tangan. Itu cara membuat kita terhindar. Dengar baik-baik. Tetapi bukan berarti kita tiap hari hanya memikirkan tentang corona. Kegoncangan jiwa datang pada kita.
baca berita, baca nonton televisi, lihat semua seputar tentang virus corona. Sudah Anda tidur pun corona yang ada di pikiran kita. Itu menggoncangkan jiwa. Kita lupa kita masih punya Tuhan yang besar. Amin. Katakan haleluya. Haleluya. Kita masih punya Yesus. Alkitab bilang betapa hebat kuasa Tuhan bagi kita yang percaya. Katakan haleluya. Haleluya. Kita percaya pada Yesus. Dia Tuhan yang besar. Dia Tuhan yang luar biasa. Jadi kita jangan jadi gereja Tuhan yang terjebak di mana setan membuat kita berfokus pada persoalan, pada masalah. Itu selubung. Itu semua selubung. Itu semua selubung yang menutupi kita. Selubung-selubung itulah yang membuat kita tidak memahami perkara surgawi, sehingga ada banyak umat Tuhan terputus hubungan dengan surga, tidak percaya lagi kepada mujizat. Padahal saya memberitahu, Alkitab bilang bagi Allah di dalam Yesus Kristus tidak ada perkara yang mustahil. Haleluya. Katakan haleluya. Haleluya. Alkitab bilang dulu dia membangkitkan orang yang mati, berjumpa orang yang lumpuh berjalan, berjumpa orang yang sakit sembuh, berjumpa orang yang buta melihat. Tuhan Yesus tidak pernah berubah sampai hari ini. Dia berkuasa membangkitkan orang yang mati, membuat kita semua boleh tahu bahwa engkau yang terikat akan dilepaskan. Caranya adalah kita cuma melepaskan selubung yang ada pada kita, dan kita percaya Yesus yang kita sembah tidak pernah berubah. Amin. Dan tidak akan pernah berubah. Amin. Kasihnya, kuasanya, rencananya tidak pernah berubah. Haleluya. Katakan haleluya. Haleluya. Karena itu saya mau beritahu terus ayatnya. Mazmur 91 bilang begini, karena itu orang-orang yang kehidupan dia terkoneksi dengan surga, tidaklah selubung-selubung yang ada pada dia. Dia tidak perlu takut dengan kedahsyatan malam, tidak perlu takut dengan penyakit apapun di akhir zaman. Terus Terhadap panah yang terbang di waktu siang. panah yang terbang di waktu siang, itu namanya panah yang terbang di waktu siang. Itu adalah strategi setan. Dia senantiasa mempengaruhi kita, membuat kita melihat keadaan dunia sekarang yang semakin digoncangkan, semakin mengalami kegoncangan, tekanan. Tetapi Tuhan ingatkan kita semua, fokuslah, selubung dibukakan, engkau akan mengerti betapa hebat kuasa Tuhan. Karena bagi dia tidak ada perkara yang mustahil. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Terus Terhadap penyakit sampar yang berjalan dengan tidak berat. perlu takut kepada penyakit sampar, penyakit menular. Tidak perlu takut. Terus, Terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. ya terus. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak Itu akan tidak menimpamu, tidak menimpa kita. Siapa kita? Umat Tuhan yang selubung-selubung telah dilepaskan, umat Tuhan yang terkoneksi dengan surga, umat Tuhan biji mata Tuhan. Engkaulah umat Tuhan yang hari-hari ini akan melihat pembelaan dari Tuhan. Katakan haleluya. Haleluya. Saudara, kami ketika mendapatkan misi surga, mengadakan penginjilan jalanan reli KKR dari tahun 2000 sejak Covid masuk, sudah 100 sampai hari ini sudah 113 tahap. Kami berputar-putar di Sulawesi Utara, ada di pasar-pasar, di tengah-tengah kampung, di pusat-pusat kota, di terminal-terminal. Sampai hari ini sehat-sehat dan kuat-kuat. Kenapa? Karena Covid somalo betorang, Corona somalo betorang. Tolong sok kemana-mana, Tuhan lindungi. Ada perlindungan, ada kegabalan tunggu dari surga. Tetapi yang lain saya lihat bakurung-kurung di kamar, tiap hari sudah kena matahari, malah corona lagi, saudara. Dengar, karena Alkitab bilang, Tuhan ingatkan kita semua, sehelai rambut pun tidak akan pernah jatuh kalau Tuhan tidak pernah izinkan. Kalau Tuhan tidak izinkan, sehelai rambut pun tidak akan pernah jatuh. Tuhan bilang, engkau milik Tuhan, engkau diikat oleh kuasa perjanjian, dibayar, dimuteraikan dengan darah Yesus. Karena itu engkau punya vaksin dari surga. Engkau punya vaksin dari surga. Vaksin itu adalah darah Yesus. Bilang sama-sama, darah Yesus. Darah Yesus. Saudara umat Tuhan yang diberkati Tuhan, sebagai hamba Tuhan, saya tidak mau bilang jangan divaksin atau divaksin. Itu tergantung pilihan saudara. Mengikuti aturan pemerintah untuk terhindar dari virus ini, maka
kita dianjurkan untuk divaksin untuk punya kekebalan tubuh. Silakan pilihan kita masing-masing. Tapi sebagai hamba Tuhan saya memberitahu, kita punya vaksin yang paling ampuh, yang paling dahsyat. Vaksin itu adalah darah Yesus yang berkuasa, yang ada dalam hidupmu, yang telah membayar kau dengan darah yang mahal. Karena kau berharga di mata Tuhan. Amin. Tuhan katakan sekali-kali, aku tidak pernah meninggalkan umatku. Dia Tuhan menggendong kita, menyertai kita, tidak pernah meninggalkan kita. Katakan haleluya. Sebab dia tidak pernah gagal, rencana tidak pernah gagal. Tuhan menyertai kita, tidak pernah membiarkan kita. Umat kepunyaannya yang dikasihi oleh Tuhan. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Yeremia 29:11. Karena sesungguhnya Tuhan punya rencana buat kita semua. Rencana Allah tidak pernah gagal atas hidup kita. Dia tidak pernah gagal atas hidup kita. Setan boleh berusaha menggagalkan semua rencana Allah lewat membuat kita ketakutan, tetapi Tuhan yang kita sembah, Dia mau tetap kita kokoh berdiri. Jangan pernah goyah, jangan takut. Kita masih punya Yesus yang hebat, yang luar biasa. Katakan haleluya. Firman Tuhan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Alkitab bilang, sebab sesungguhnya aku ini Tuhan mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai umatku, mengenai kamu. Tuhan bilang rancangan buku, bukan kegagalan, bukan kehancuran, bukan sakit penyakit, tetapi rencanaku, kata Tuhan, untuk memberi engkau damai sejahtera, sukacita dari surga. Katakan sama-sama haleluya. Sesungguhnya Alkitab bilang, aku punya rancangan atasmu untuk mendatangkan damai. Bilang sama-sama damai di hati. Damai di hati. Bilang sama-sama damai di hati. Damai di hati. Damai sejahtera itu adalah tanda kita sudah terhubung dengan surga. Orang hilang damai berarti error. Orang hilang damai berarti error. Orang punya damai ada koneksi. Jadi Tuhan mau begini, saudara tahu, jangan pernah error iman kita. Kami di samping menjalankan protokol kesehatan, memberitahukan protokol kesehatan, tetapi kami juga menjalankan protokol surga. Protokol surga itu adalah supaya kita jangan error, jangan terputus hubungan dengan surga, supaya tetap kita terkoneksi dengan surga, terhubung dengan surga. Waktu kita terhubung dengan surga, Alkitab bilang begini, maka semua perkara surgawi akan Tuhan berikan buat kita. Katakan haleluya. Semua perkara surgawi akan datang buat kita. Amin. Bagaimana supaya Anda tetap terhubung dengan surga? Filipi 4 ayat 8. Cepat baca. Filipi 4 ayat 8. Firman Tuhan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Umat Tuhan, warga surga yang ada di Pasar Eslim Tomohon, saya sebagai umat Tuhan, mari meminta saudara-saudara, taruh tanganmu dua-dua di atas kepala seperti ini. Oke? Kenapa saya bilang taruh seperti ini? Karena hari-hari ini, berbulan-bulan ini ketika COVID masuk, yang ada di pikiran kita sekarang ini cuma ketakutan, kekhawatiran, kegoncangan. Cuma ada beban-beban yang ada di pikiran kita ini taruh, cuma ketakutan, kekhawatiran, beban-beban, masalah-masalah, persoalan-persoalan, membuat itu yang kita pikirkan. Sakitmu, persoalanmu, masalahmu, itu yang kita pikirkan. Dengar baik-baik, hari ini semua pikiran-pikiran itu yang bukan dari Tuhan itu akan bebas, akan terlepas, sehingga engkau akan memikirkan perkara-perkara surgawi. Jadi saya akan tuntun saudara dalam doa ini. Jadi begini, waktu saya katakan terlepas, tanganmu itu lepaskan begini, maka semua pikiran-pikiran negatif, pikiran-pikiran ketakutan, pikiran galau, itu akan bebas daripadamu.
dan engkau akan punya pikiran-pikiran surga. Maka apa yang kau pikirkan, itu yang terjadi. Engkau memikirkan perkara surgawi, akan terjadi suasana surgawi atasmu. Karena itu umat Tuhan, di mana ketika tanganmu ada di atas kepala ini, artinya tandanya Anda akan mau berkata, Tuhan, aku mau hari ini ketika aku ada di sini mendengarkan firman-Mu, aku mau aku lepas bebas dari pikiran ketakutan, pikiran negatif, pikiran kekacauan, pikiran yang galau, yang hari-hari ini yang mengalami, yang saya alami, biar itu terlepas daripadaku. Saya akan tuntut saudara, waktu saya katakan terlepas, lepaskan tanganmu, maka akan terjadi pemulihan atas hidupmu. Ada pikiran surga. Bapa di surga, di dalam nama Yesus, Engkau lihat umat-Mu ya Tuhan. Banyak umat Tuhan yang ada di negeri ini, yang bahkan menyaksikan program ini, masih banyak dalam hidup kami berada pada tekanan pikiran, ketakutan, kegoncangan, masalah. Itu jadi kegelapan bagi kami. Tetapi lewat firman ini kami dengar, maka dengan otoritas kuasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini semua ikatan-ikatan pikiran negatif, pikiran ketakutan, pikiran kegoncangan, kami katakan hari ini di dalam nama Yesus terlepas, terlepas, bebas, 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 bebas. Dan hari ini dengar baik-baik, dalam hidupmu sekarang hanya mempunyai pikiran surgawi. Baca ayatnya, hanya mempunyai pikiran surgawi. Filipi 4 ayat tadi 8. Ulangi baca. Karena itu umat Tuhan, dengar baik-baik. Firman Tuhan, jadi akhirnya Karena itu jadi akhirnya saudara-saudara, sekarang ini Tuhan telah melepaskan engkau dari pikiran ketakutan, pikiran kegoncangan yang memikirkan tekanan. Dan sekarang ini Tuhan bilang apa? Karena itu jadi saudara-saudara semua yang benar, terus semua yang mulia, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut dengar, yang sedap didengar. Saudara tahu kalau cerita corona tidak sedap didengar, cerita penyakit tidak sedap didengar, cerita pergumulan tidak sedap didengar, cerita utang tidak sedap didengar, cerita orang bahugel tidak sedap didengar. Suami dengar istri bahugel, itu tidak sedap didengar. Istri dengar suami bahugel, tidak sedap didengar. Tidak sedap didengar. Orang berzina, selingkuh, tidak sedap didengar. Itu semua yang setan taruh dalam pikiran kita. Cuma ada pikiran kotor, pikiran negatif, itu semua tidak sedap didengar. Itu bukan produk surga. Produk surga adalah yang sedap didengar, yang mendatangkan damai, sukacita, ketenangan. Haleluya. Saudara, kalau Anda bercerita tentang masalah, apalagi kami sebagai hamba Tuhan, biasanya sering orang telepon, dan waktu mereka sharing telepon pasti musibah cerita tentang masalah. Kalau sudah cerita tentang masalah tidak sedap didengar. Kalau mbak cerita masalah, persoalan tidak sedap didengar. Apalagi kalau tanya sakit apa, kita gua apa pendeta sakit komplikasi, liver, wafer, encok, gogohia, itu komplikasi, tidak sedap didengar. Masalah rumah tangga tidak sedap didengar. Semua itu tidak sedap didengar. Tuhan bilang dengar baik-baik, engkau akan mendengar yang sedap didengar, mendatangkan damai, sukacita, ketenangan. Kenapa? Karena Tuhan bilang kita masih punya Yesus yang luar biasa. Bagi Dia tidak ada perkara yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Katakan haleluya. Haleluya. Saudara, sebagai hamba Tuhan, kami senantiasa menjalani misi surga ini untuk memberitahukan kepada umat Tuhan. Saya bilang begini saudara, sisi positifnya corona bisa masuk, sisi positifnya COVID muncul. Dengar baik-baik, itu banyak merubah orang. Bagaimana caranya bisa merubah orang? Terlebih banyak merubah kekristenan, supaya orang-orang yang di zona nyaman kembali sadar, kembali bangkit. Kenapa? Karena waktu belum corona, banyak umat Tuhan banyak di zona nyaman. Di zona nyaman. Apa maksudnya zona nyaman? Banyak di zona nyaman.
artinya ketika mereka di zona nyaman, saking mereka seenaknya mengikuti arus kekuatan dunia. Tapi waktu Tuhan munculkan, waktu Tuhan izinkan corona muncul, mungkin Anda bilang begini, Pak Pendeta, coba jelaskan pada saya, ini corona dari Tuhan atau dari setan? Apakah dari setan atau dari Tuhan? Dengar baik-baik, firman Tuhan mencatat tadi, akan ada penyakit sampar menular, akan ada virus muncul. Itu berarti firman sedang digenapi. Dan Alkitab bilang bukan saja virus yang muncul akhir zaman, tetapi Tuhan izinkan kegoncangan. Hagai 2 ayat 78, cepat baca. Akan muncul kegoncangan akhir zaman. Tuhan akan goncangkan semuanya, cepat baca. Hagai 2 ayat 78. Firman Tuhan, sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Sedikit waktu lagi, maka aku akan mengoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Tuhan akan goncangkan langit, bumi, laut dan darat. Aku akan mengoncangkan segala bangsa. Tuhan goncangkan segala bangsa. Sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir, maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan. Alkitab bilang Tuhan izinkan kegoncangan. Laut, darat, udara digoncangkan. Saudara tahu apa yang tidak tergoncangkan? Darat digoncangkan, gempa bumi. Laut digoncangkan, tsunami. Udara digoncangkan, atmosfer udara. Sekarang umat Tuhan penuh ketakutan karena virus. Semua digoncangkan. Mungkin Anda bilang, oh Tuhan jahat. Bukan Tuhan jahat, bukan. Penggenapan firman Tuhan harus terjadi. Kenapa? Daniel 12 ayat 10. Daniel 12 ayat yang ke-10. Rupanya Tuhan luar biasa. Tadi mau hujan, tapi tidak hujan-hujan. Tadi panas keras, tapi Tuhan tutup dengan embun, dengan awan. Itu Tuhan kita luar biasa. Haleluya. Karena Tuhan mengasihi masyarakat yang ada di kota Bogor, ada di pasar ekstrim. Amin. Ada haleluya. Haleluya. Firman Tuhan, banyak orang akan disucikan, Banyak orang akan disucikan dan dimurnikan, dan dimurnikan dan diuji. Tetapi orang-orang Tetapi orang fasik akan melakukan fasik, tidak seorang pun akan memahaminya. Terus, tetapi orang-orang tetapi orang bijaksana akan memahaminya. Maksudnya begini, saudara tahu, waktu kita menghadapi kegoncangan akhir zaman, sebetulnya Tuhan juga sedang membuat umat Tuhan disucikan, dimurnikan dan diuji. Kenapa? Karena waktu corona belum masuk, banyak umat Tuhan rohani mereka, kualitas mereka itu bukan seperti emas lagi, tetapi seperti jerami, seperti kayu. Kenapa? Di zona nyaman, tidak mau diproses, tidak mau diizinkan Tuhan diproses. Waktu kena proses, lari dari proses. Ketika corona masuk, saudara, ketika corona masuk, ini juga bagian daripada disucikan, dimurnikan dan diuji oleh Tuhan. Kita menghadapi peperangan akhir zaman. Tuhan bilang engkau harus hadapi peperangan ini. Tetapi bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Bagi kita yang percaya, Dia hebat dan luar biasa. Karena itu Alkitab bilang engkau akan disucikan, dimurnikan dan diuji. Maksudnya apa? Supaya kualitas imanmu muncul seperti emas. Muncul seperti emas. Katakan haleluya. Bahkan Alkitab bilang di saat di samping kita menghadapi keadaan dunia yang digoncangkan, COVID muncul, maka Tuhan bilang juga 1 Yohanes 2 ayat 18 akan muncul banyak antikris di akhir zaman, dan ini sedang dinyatakan di akhir zaman. 1 Yohanes 2 ayat 18. Firman Tuhan, anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Dan Sekarang telah bangkit banyak antikris. Saudara tahu semua ini akan muncul, tetapi Alkitab bilang bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Dan bagi engkau yang percaya, betapa hebat kuasa Tuhan. Karena itu hari ini biarlah pikiran kita sedang diubah oleh Tuhan, hati kita melekat kepada Tuhan. Waktu hati kita melekat kepada Tuhan, Mazmur 91 ayat 14 berkata, maka Tuhan luputkan kita dari kesesakan. Sebab sesungguhnya kita dibentengi dan dilindungi oleh kuasa darah Yesus. Karena itu umat Tuhan warga surga dari mohon, diberkatilah engkau semua. Jangan takut, Tuhan menyertai kita, Tuhan memberkati kita. Katakan sama-sama haleluya. Haleluya. Katakan amin. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Dahsyat Tuhan. Mari kita semua Saudara, saya minta
Anda mau didoakan, tapi karena ini kita live tidak bisa berkerumun. Jadi begini saudara tahu, dengar baik-baik. Kuasa Tuhan tidak pernah dibatasi dan tidak dapat dibatasi. Kami tidak menumpangkan tangan buat saudara. Kenapa? Karena saya percaya Tuhan sendiri bisa menjamah saudara. Dan kita tidak usah berkerumun, berkumpul-kumpul. Biarkan saja Anda di tempat saudara. Dan dengar baik-baik, kami cuma alatnya Tuhan. Mujizat masih nyata, kesembuhan masih terjadi. Jadi begini, dengar baik-baik. Jika Anda percaya, dengarkan firman Tuhan. Ada dua orang buta berjumpa Yesus. Dan ketika mereka berjumpa Yesus, mereka berkata begini. Tuhan katakan begini kepada dua orang buta ini. Apa yang engkau mau untuk aku lakukan bagimu? Kedua orang buta berkata, kami mau melihat. Saudara dengar baik-baik. Tuhan Yesus mengulurkan tangannya dan berkata begini, jadilah engkau melihat. Saat itu kedua orang buta langsung melihat. Dengar. Yang kedua, ada orang kusta duduk di pinggir jalan. Ketika dia melihat Yesus akan turun dari bukit, maka dia mengulurkan tangannya dan berkata, Tuhan, jika engkau mau, sembuhkanlah aku, tahirkanlah aku dari kusta ini. Maka Tuhan Yesus menurunkan tangannya dan berkata, jadilah engkau tahir. Saat itu juga orang kusta ini tahir. Orang kedua orang buta melihat, orang kusta tahir. Alkitab bilang, di mana Yesus berada, dia berjumpa orang sakit sembuh, yang lama dikuatkan, yang kusta ditahirkan, orang mati dibangkitkan. Dengar baik-baik, Tuhan Yesus yang sama, yang pernah melakukan mujizat itu sampai hari ini masih nyata melakukan mujizat. Dia ada di sini. Jadi dengar baik-baik, dalam hidup kita tidak pernah terlepas dari masalah, persoalan, bahkan beban, bahkan penyakit. Dengar baik-baik, jika itu masih ada pada kita, Pasar Tomon ini, maka Tuhan akan bertanya pada saudara, di KKR. Iya, sudah. apa yang kau mau untuk aku lakukan bagimu? Iya, oke, iya. Apa yang kau mau untuk aku lakukan bagimu, kata Tuhan. Maka katakan dalam hatimu, katakan pribadimu. Jika Anda sakit, katakan aku mau sembuh. Jika Anda punya beban, katakan biar beban ini diangkat. Jadi waktu Tuhan bertanya padamu, apa yang kau mau untuk aku lakukan, sekarang saja engkau berkata, katakan saja dalam hatimu, aku mau untuk aku dipulihkan. Dan ketika orang kusta berkata, Tuhan, jika engkau mau, tahirkan aku, Yesus berkata, aku mau engkau tahir. Jadi ada dua hal yang penting. Yang pertama, dia akan bertanya, apa yang kau mau untuk aku lakukan bagimu? Dan kedua, dia akan bilang, aku mau engkau melakukan, aku mau engkau menerima itu, aku mau engkau menerima itu. Karena itu umat Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengar baik-baik, dia ada di sini. Tuhan hadir di sini. Dia bisa melakukan mujizat atasmu sekarang. Dan dia mau bertanya, apa yang kau mau untuk aku lakukan bagimu sekarang? Katakan sekarang, katakan sekarang. Maka dia akan katakan, ya, aku mau. Dalam nama Yesus, yang sakit terima kesembuhan sekarang demi nama Tuhan Yesus Kristus. Terjadi kesembuhan di tempat ini, terjadi kelepasan di tempat ini, terjadi kebebasan di tempat ini, terjadi pembebasan di tempat ini, di dalam nama Yesus. Dengar baik-baik, engkau yang lemah dikuatkan, yang sakit sembuh, yang terikat dilepaskan, bebas dan tahir di dalam nama Yesus. Dimanapun suara terdengar, biar yang mendengarkan dengar baik-baik hari ini, terima damai sejahtera, terima sukacita, terima ketenangan, terima pemulihan, terima kelegaan. Tuhan beri jawaban atasmu, atas rumah tanggamu. Tuhan berikan jawaban, Tuhan memulihkan keadaanmu. Dengar sekarang, bukan nanti, sekarang di dalam nama Yesus. Terima jawaban dalam nama Yesus, dan engkau menerimanya, bukan nanti tetapi sekarang. Haleluya. Dan kami percaya Tuhan, Engkau sudah bekerja di tempat ini. Engkau sudah melawat semua masyarakat yang hadir di tempat ini. Engkau sudah menjamu mereka, satu persatu telah dijamah oleh Tuhan, dan mengalami mujizat, mengalami kesembuhan, mengalami pemulihan, dan mereka berjumpa Tuhan yang luar biasa. Mereka berjumpa dengan Tuhan yang hebat, Tuhan yang melakukan perkara yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami doa bersama di tempat ini, biar Tuhan yang memberkati
daerah Tomohon, kota Tomohon diberkati Tuhan dalam nama Yesus. Semua masyarakat yang ada, yang hadir di tempat ini diberkati oleh Tuhan dalam nama Yesus. Dan biar kota ini diberkati dalam nama Yesus. Ada terobosan terjadi buat kota ini, ada pemulihan terjadi buat kota ini, karena kami percaya Tuhan sedang bekerja buat kota ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati semua yang hadir di tempat ini, toko-toko, usaha-usaha yang ada di depan ini, Tuhan diberkati dalam nama Yesus. Apa yang mereka kerjakan, lakukan Tuhan buat berhasil. Dan kami percaya Alkitab katakan, di mana ada 2-3 orang berkumpul dalam namaku, maka aku ada di tengah-tengah mereka. Dan kami percaya hari ini Tuhan hadir di tempat ini. Dan ketika Tuhan hadir, Tuhan telah kerjakan hal yang luar biasa. Pemulihan terjadi dan semuanya mendengarkan firman Tuhan. Mereka dikuatkan, mereka diteguhkan, mereka terima jawaban, mereka terima mujizat yang daripada Tuhan. Karena hari ini mereka jumpa Tuhan yang luar biasa. Terpuji nama Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Pedagang-pedagang yang ada diberkati mereka semua Tuhan dalam nama Yesus. Anugerahkan kesehatan kekuatan bagi mereka, dan dimanapun mereka pergi terbungkus dengan kekuatan kuasa Tuhan dan tidak dijangkit dengan COVID-19, karena Tuhan yang melindungi mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami memuliakan namamu di tempat ini dan mengembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Saudara, mari kita berlutut semua di kaki Tuhan untuk mendoakan bangsa kita, mendoakan bangsa kita, mendoakan dunia ini, karena Tuhan yang kita sembah mampu dan berkuasa untuk menghentikan COVID-19 ini. Kami tahu ya Tuhan, ketika kami ada di negeri ini, kami hamba-hambamu tersungkur berlutut di kaki-Mu Bapa. Kami senantiasa menangisi bangsa kami, menangisi dunia ini Tuhan. Biar senantiasa Tuhan lawat dengan kasih sayang-Mu Bapa atas corona atau COVID-19 yang senantiasa menjadi pandemik di seluruh dunia ini. Kami percaya Tuhan Yesus, kami hamba-hambamu tersungkur di kaki-Mu Tuhan pada saat ini, memohon kepadamu belas kasihan-Mu turun atas Indonesia, atas bangsa-bangsa yang sampai ini menangis meratap oleh karena belum berhentinya COVID-19 ini. Tapi kami tahu kami masih punya Tuhan yang hebat, yang luar biasa. Namamu berkuasa, nama Yesus, nama yang ajaib, dahsyat dan luar biasa, sanggup menghentikan COVID-19, sanggup mentakhirkan ya Tuhan atas semua virus yang ada. Di dalam namamu, nama yang berkuasa, kami datang tersyukur ya Tuhan. Kami bawa bangsa kami bawa negeri kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Oleh karena kasih sayang-Mu Bapa, jamalah bangsa kami Tuhan dari keadaan yang melanda bangsa ini, atas corona ini Tuhan, melanda Indonesia, Sulawesi Utara, Tomohon yang ada Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu tidak pernah terbatas, kuasa-Mu tidak pernah terbatas. Nyatakan kasih-Mu, nyatakan kuasa-Mu. Kami katakan corona bisa ditakhirkan karena kuasa-Mu, karena kuasa-Mu dinyatakan. Kami tahu ya Tuhan, waktu-Mu yang akan berjalan untuk Engkau datang menyatakan kuasa-Mu, untuk Kau datang menyatakan kemuliaan-Mu, bahwa kami tahu bagi-Mu tidak ada perkara yang mustahil. Biarlah Engkau Tuhan yang berkuasa, berdaulat atas Indonesia. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan atas Indonesia, atas provinsi-provinsi yang ada, atas kota-kota, atas kabupaten-kabupaten yang ada di Indonesia. Lawat mereka Tuhan. Terima kasih Bapa. Bahkan kami lepaskan berkat bagi semua umat-Mu yang ada di pasar ekstrim ini Tuhan. Ibu-ibu, bapak-bapak ya Tuhan, oma-opa yang ada Tuhan. Kami tahu kasih sayang Tuhan turun di daerah ini, turun bagi umat-Mu Tuhan, dan perlindungan surga turun atas kami semua. Dan kami percaya hari ini semua yang ada di tempat ini, dengar baik-baik, hari ini Engkau divaksin dari surga. Engkau terima vaksin surga, terima darah Yesus, kekebalan tubuh dari surga, terima dalam nama Yesus, terima dalam nama Yesus.
doakan yang menyaksikan program ini Tuhan. Dalam nama Yesus, terimalah padamu kekuatan kuasa Tuhan, pengurapan Tuhan atasmu, pengurapan Tuhan atasmu. Engkau terproteksi dengan surga. Tuhan memberkati apa yang kau kerjakan, dibuat Tuhan berhasil. Yang ada di Indonesia, yang ada di luar negeri yang menyaksikan program ini, diberkatilah engkau. Ada proteksi surga, maka ada imunisasi surga ada atasmu. Terima kasih pemimpin kami, Presiden, Wakil Presiden, jajaran para menteri-menteri, eksekutif, yudikatif. Kami berdoa Tuhan, biarlah mereka juga mengerjakan pekerjaan mereka dengan takut, melayani pemerintahan yang ada dengan sejujur-jujurnya. Memberkati dia Tuhan, bidang pertahanan keamanan Polri dan Angkatan Darat, di dalam nama Angkatan Laut Udara. Biarlah mereka juga betul-betul menjalankan ya Tuhan tugas mereka, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur sebab Tuhan mendengar doa kami, menjawab doa kami, selalu tepat waktunya, indah pada waktunya, kemuliaan bagimu di tempat yang tinggi. Kami bersyukur, mengucap syukur Tuhan atas lawatanmu, atas daerah Tomohon, Pasar Ekstrim, Sulawesi Utara, Indonesia, bahkan dunia yang menyaksikan program ini. Dalam nama Yesus, haleluya. Bilang sama-sama amin. Haleluya, kumaha sama Yesus. Mari kita kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Dan bersama kita semua kami berkati dengan firman Tuhan. Bersama Yesus di dalam peperangan menanggung atas segala sedang. Haleluya, haleluya. Sekarang sama-sama ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan selama sedang. Haleluya, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita sudah dikuatkan, kita sudah dikuatkan. Mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya semuanya. Diberkati, diberkati, Yesus, Dasia, Yesus, Dasia. Haleluya. Kita akan menutup ibadah kita pada pagi menjelang siang hari ini. Sama-sama kita menyanyikan pujian Kami Memuji Kebesaran-Mu dan apa yang seterusnya. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Katakan ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan.
Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Saudara, mari taruh tanganmu dua-dua di dada, dengarkan firman Tuhan. Karena itu umat Tuhan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia, Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan yang luar biasa, Juru Selamat kita, maka Dia akan meluruskan jalanmu, akan meneguhkan engkau, menguatkan engkau. Dan janganlah takut karena Tuhan, sebab Aku menyertai engkau. Jangan kamu bimbang, sebab Aku ini Tuhan menyertai engkau, tidak pernah melepaskan engkau dari sekarang sampai selamanya. Angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Maka kiranya berkat dari Allah Bapa, kecintaan daripada kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, penyertaan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita, tidak pernah melepaskan kita dari sekarang sampai selamanya. Di mana Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari kau dengan wajahnya, memberi kau kasih karunia, menghadapkan wajahnya kepada, memberi kau damai sejahtera melimpah-limpah. Mulai dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus sebagai kepala gereja datang mengangkat gerejanya yang percaya melakukan firman-Nya. Semua yang menanti-nantikan Tuhan mengangkat tangan bersyukur, sambut Dia sambil berkata bersama-sama, bilang sama-sama, haleluya, haleluya. Saudara, mari kita berdiam sejenak, bersatu sejenak, mensyukuri apa yang kita terima hari ini. Kami juga melepaskan berkat buat setiap yang menyaksikan program ini. Diberkatilah engkau semua yang mengambil waktu untuk ada di live streaming ini dalam ibadah KKR Jalanan, di dalam nama Yesus. Pujian bagi Tuhan, dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya, bilang sama-sama, amin. Ibu bapak sekalian, kami tidak punya apa-apa, saudara. Masker. Ambil. Sudah ambil juga ambil. Satu-satu. Ya. Ambil satu-satu. Jaga jarak, jaga jarak. Satu. Tiap 2 orang 1 kilo.